Halo semuanya, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya, Jonathan, Stefani Mudita Karta, Patricia Nianda Zebua, dan Johannes Hariputra akan membahas tentang Auguste Comte dan teorinya. Ini dan putrinya positif corona. Indonesia tak lagi bebas corona. Presiden Joko Widodo mengumumkan 2 WNI positif terjangkit virus corona dan saat ini sedang dirawat di ruang isolasi RSPI Dr. Sulianti Saroso. 2 Maret 2020 kasus pertama COVID-19 di Indonesia. Di hari itu, berita tersebut menjadi sebuah bom yang mengubah kehidupan manusia sampai saat ini. Media mengumumkan bahwa pandemi pada akhirnya sampai dan mengguncang Indonesia. Sejak hari itu, cara berinteraksi, sistem kerja, dan bahkan semua aktivitas di segala bidang ikut terganggu dan terkena imbasnya. Untuk bertahan, mereka pada akhirnya baik secara individu ataupun kelompok, secara bertahap mulai menerima, bertahan, dan menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Tahapan yang dilalui masyarakat pada masa ini sebenarnya merupakan fenomena sosial kemasyarakatan yang menjelaskan mengenai 3 tahap atau tingkatan intelijen manusia, seperti yang dikemukakan oleh filsuf ternama bernama Auguste Comte. Dalam pemikirannya, ia menjabarkan mengenai 3 tahap atau tingkatan intelijen manusia, yaitu tahap teologis, tahap metafisik, dan tahap positivisme. Sebelum melihat korelasi pemikiran Auguste Comte dengan kondisi saat ini, yuk kita pahami terlebih dahulu mengenai 3 tahap atau tingkatan intelijen manusia. Nah, dari tadi kita menyebut nama Auguste Comte, namun siapa sih beliau? Auguste Comte adalah sosok yang terkenal dalam bidang sosiologi. Ia sering disebut sebagai Bapak Sosiologi. Comte dijuluki dengan Bapak Sosiologi karena dia adalah orang pertama yang mencetuskan istilah sosiologi atau yang dulu disebut sebagai fisika sosial. Nah, beliau juga merupakan salah satu penganut aliran positivisme. Kaum positif percaya bahwa masyarakat merupakan bagian dari alam di mana metode-metode penelitian empiris dapat dipergunakan untuk menentukan hukum-hukum sosial kemasyarakatan. The theological or fictitious, the metaphysical abstract, and the scientific or positive. Bapak Auguste Comte mengungkapkan 3 tahapan pemikiran utama, yaitu jenjang teologis, jenjang metafisik, dan jenjang positif. Dalam jenjang teologis, atau yang sering disebut tahap mitos, merupakan tahap di mana manusia masih mempercayai hal-hal mistik sehingga mereka tidak menanyakan sebab atau akibat dari terjadinya gejala alam di sekitar mereka. Apa sih contohnya? Contohnya itu seperti terjadinya pelangi yang mereka anggap merupakan salinan bidadari, terjadinya petir yang dianggap dari kemurkaan seorang dewa, dan lain sebagainya. Dalam tahap ini, Comte membaginya menjadi 3 periode, yaitu periode fetisisme, di mana kepercayaan bahwa semua benda memiliki kelengkapan kekuatan hidupnya sendiri, politeisme, munculnya anggapan bahwa ada kekuatan-kekuatan yang mengatur kehidupan dan gejala alam, dan monoteisme, sebagai kepercayaan dewa mulai digantikan dengan yang tunggal, dan puncaknya ditunjukkan adanya katolisisme. Yang kedua ada jenjang metafisik. Tahap metafisik merupakan tahap perpindahan antara tahap teologis ke tahap positif. Tahap ini ditandai oleh suatu kepercayaan akan hukum-hukum alam yang ditemukan dengan menentukan logis setidaknya keadaan alam yang ada. Dan yang terakhir ada jenjang positif. Tahap positif ini ditandai oleh kepercayaan akan ada data empiris sebagai sumber pengetahuan terakhir, tetapi sekali lagi pengetahuan itu sifatnya sementara dan tidak mutlak, atau sering disebut dengan dinamis. Di sini menunjukkan bahwa semangat positivisme yang selalu terbuka secara terus-menerus terhadap ada data baru yang mengalami pembaruan dan menunjukkan dinamika yang tinggi. Namun analisa rasional mengenai data empiris akhirnya akan memungkinkan manusia untuk memperoleh hukum-hukum yang bersifat uniformitas. Memahami mengenai teori yang dikemukakan oleh Auguste Comte, selanjutnya kita akan melihat lebih dalam mengenai pandemi COVID-19 sebagai contoh untuk memahami pemikiran dari Auguste Comte. Sejak Maret 2020 sampai dengan sekarang, pandemi telah melanda Indonesia. Masa pandemi ini membuat masyarakat mengalami perubahan yang begitu cepat. Kebiasaan manual sekarang berubah ke online. Seperti misalnya belajar mengajar, semuanya sistem daring. Begitu juga dengan rapat-rapat dan juga seminar. Dengan adanya pandemi virus corona, masyarakat juga mengalami perubahan-perubahan yang mendasar.
seperti penerapan gaya hidup baru dengan memperketat diri pada protokol kesehatan. Hal-hal ini mengingatkan saya pada pemikiran Agus Comte tadi mengenai hukum 3 tahap atau mengenai 3 tingkatan atau tahap intelijensi manusia, yaitu tahap pertama teologis, tahap kedua metafisik, dan tahap ketiga positivisme. Pertama, tahap teologis, di mana masyarakat saat sekarang dengan adanya pandemi virus corona masih berkeyakinan bahwa peristiwa global ini adalah kuasa dari Tuhan. Jadi dengan cara berdoa dan meminta ampun atas pandemi ini, maka masyarakat percaya bahwa pandemi ini akan berakhir. Di mana hal ini bila dikaitkan dengan ilmu keilmiahan, hal ini menjadi tidak masuk akal atau di luar nalar kita sebagai manusia. Kepercayaan masyarakat pada tahap ini masih di luar nalar kita sebagai manusia. Nah, setelah masyarakat telah mengalami tahap teologis ini, maka masyarakat akan beralih kepada tahap kedua, yaitu tahap metafisik. Yang kedua adalah tahap metafisik. Pada tahapan ini memang masih percaya adanya Tuhan. Namun, terlepas dari itu semua, saat pandemi virus corona, masyarakat juga yakin dengan adanya kekuatan alam. Peristiwa virus corona yang muncul menjadi pandemi secara global, membuat masyarakat percaya atas segala kejadian di muka bumi adalah hukum alam yang tidak bisa dihindarkan atau diubah dalam waktu cepat. Oleh karena itu, masyarakat pada saat ini mengharapkan adanya penemuan vaksin agar virus corona dapat teratasi. Untuk menjelaskan ini, mari kita lanjut pada tahap yang ketiga. Yang ketiga adalah tahap positivisme. Tahap ini menjelaskan bahwa fenomena yang terjadi akan dijelaskan secara ilmiah berdasarkan peninjauan, pengujian, dan pembuktian secara empiris. Terbukti pada saat awal munculnya virus corona di Wuhan, Cina, dan akhirnya merebak menjadi pandemi global. Dari awal, WHO memang belum mempunyai standar yang ada untuk mencegah penularan virus corona. Sempat disebutkan tidak menular, sempat dibilang tidak bisa bertahan di suhu yang panas seperti di Indonesia. Serta berbagai langkah-langkah yang diambil belum atas pertimbangan ilmiah. Namun, sekarang sesuai dengan hasil riset dan perkembangan ilmu sains, menyebutkan bahwa virus corona dapat dihindari oleh manusia dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Disinilah masyarakat menunggu adanya vaksinasi agar tidak terpapar oleh virus corona. Pemerintah pun pada saat ini terus melaksanakan sosialisasi vaksinasi kepada masyarakat, dari mulai menyiapkan anggaran, prosedur vaksinasi, serta aturan lainnya. Dari seluruh pembahasan dan materi yang telah kita simak, kita dapat menarik kesimpulan bahwa dari ketiga tahap hasil pemikiran Comte, kita dapat melihat bagaimana masyarakat sampai saat ini mempunyai tingkatan inteligensi pada situasi apapun. Mulai dari tahap teologis, metafisik, dan positivisme. Lalu, kira-kira apa lagi ya contoh fenomena nyata dari pemikiran Auguste Comte mengenai 3 tingkatan inteligensi? Sekian dari kami, kelompok 11, dalam tugas mata kuliah sosiologi di jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis dan Ilmu Komunikasi di Universitas Atmajaya Katolik.